Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini kita akan melanjutkan salah satu topik dari rangkaian mata kuliah pengenalan terhadap teknik industri, ya, khususnya di teknik industri UII ini, yaitu terkait topik profesi yang bisa dijalani oleh industrial engineer, ya, dan kira-kira job deskripsinya itu seperti apa. Baik, ini juga memang masih bagian untuk kita memahami lebih dalam ya konsep-konsep yang ada di teknik industri itu sendiri. Jadi kita pertemuan ketiga. Mungkin kalau kita kemarin kan pertemuan sebelumnya ya sudah inilah ya bedanya teknik industri dengan teknik lainnya itu mungkin sudah dibahas. Kalau kita lihat biasanya sih sekedar sedikit mengulang ya, mengingat lagi bahwa ya mungkin kalau kesimpulannya itu kan kalau teknik-teknik yang lain itu biasanya skillnya itu memang spesifik ke area tertentu. Contohnya kalau di sini bisa dilihat kalau teknik elektro itu ya memang electrical system. Kalau teknik mekanik atau teknik mesin itu dengan mechanical system dan mungkin membuat alat. Kalau teknik kimia itu ya sistem kimia dan juga mungkin proses kimia. Nah, teknik sipil ya terkaitnya dengan physical system membangun bangunan begitu. Nah, kalau teknik industri seperti apa? Teknik industri itu mendesain proses dan sistem yang meningkatkan kualitas sama produktivitas. Biasanya fokusnya ke situ. Jadi itu ya mendesain proses dan juga sistem keseluruhan ya. Dalam sistem itu juga ada proses yang meningkatkan kualitas dan produktivitas. Nah, industrial engineering akan fokus ini apa yang bisa dilakukan ya. Ini ada beberapa ya, tidak terbatas tapi mungkin untuk apa ya istilahnya mensamarkan itu apa yang dilakukan ya. Pertama, fokus bagaimana produk dan jasa itu dibuat dan ya kinerjanya bagus atau enggak. Kemudian bisa yang kedua menganalisis, mendesain, membangun dan memanage sistem. Ya, kita sudah ngomong masalah sistem ini pertemuan sebelumnya. Supaya lebih jelas bahwa sistem itu berarti kita memandang secara keseluruhan, holistik. Industrial engineering integrate ya, jadi mengintegrasikan manusia, informasi, mesin dan peralatan gitu ya supaya bisa menghasilkan organisasi yang inovatif dan efisien. Efisien itu artinya cost-nya kan ditekan kan, kalau kita bisa efisien kan bisa menekan cost. Inovatif itu berarti kita bisa mempunyai peluang-peluang yang besar itu untuk menghasilkan sesuatu, menghasilkan nilai tertentu. Kemudian ada bisa work dan bisa bekerja di semua industri, di berbagai industri, bukan semua ya, tapi di berbagai industri, baik manufacturing yang memang awal mulanya teknik industri berdiri ataupun yang service. Ya. Industrial engineer itu juga ya intinya berpikir bagaimana supaya semua itu bisa dilakukan dengan lebih baik. Karena memang prinsip kita sendiri di teknik industri itu adalah tidak ada yang terbaik. Tidak ada metode atau proses atau produk yang terbaik, tapi selalu ada yang lebih baik ya. Karena kalau sudah terbaik itu yang berarti sudah di puncak. Betul kan? Di puncak tuh tinggal turunnya aja. Ya sudah, namanya juga sudah di puncak. Mau naik kemana lagi? Tinggal turunnya aja. Nah, kemudian juga industrial engineering itu ya ya dia mengurusi banyak tipe-tipe karyawan. Jadi bisa posisinya bisa banyak ya, karena tipe-tipe bisnisnya juga banyak kan tadi ya, karena dia bisa manufacturing, service, itu pun makanya sektornya juga banyak.
tidak semata-mata sektor di manufacturing, tapi bisa ya bahkan bisa ke tambang, bahkan bisa ke perbankan, bahkan bisa ke ya macam-macam. Kemudian industrial engineering adalah cabang dari engineering yang sangat-sangat berhubungan dengan manusia atau human resource atau sumber daya manusia. Jadi memang di antara teknik-teknik lainnya yang dekat dengan bagaimana manage human resource sumber daya manusia itu teknik industri. Makanya mulai ada muncul semacam ergonomi atau bagaimana kesehatan kerja itu kan juga jadi concern ya, bagaimana supaya di pabrik itu tuh karyawan itu bisa bekerja dengan optimal, kesehatannya bisa terjaga. Nah, seperti itu menjadi bahasan-bahasan penting juga di teknik industri. Itu juga apa yang harus sarjana teknik industri atau para ahli teknik industri untuk berpikir. Jadi kalau dari sisi itu kan tadi apa yang mungkin ini ya bisa dikerjakan. Kalau kemudian butuh apa, jadi kita biasanya kan memang kalau mengerjakan sesuatu itu ada hard skill, ada soft skill ya. Nah, kalau soft skillnya dulu biasanya rata-rata sama soft skill di mana-mana ya. Kalian bisa dilihat di sini pikirannya itu harus memang cemerlang, kemudian punya negosiasi skill. Karena apa ya, karena dia akan berhadapan dengan banyak tipe orang, banyak orang dan banyak role atau peran di perusahaan itu, karena dia kan bisa di semua lini ya, jadi bisa negosiasi supaya orang-orang itu mau mengikuti apa yang memang menjadi sarannya, bisa mendengarkan ya, bisa kreatif problem solving. Nah, ini penting. Jadi memang kita teknik industri diharapkan menjadi problem solver kan, dan yang kreatif kan. Artinya apa? Artinya ketika ada permasalahan-permasalahan kita memang harus kan, salah satunya tadi diingat harus membuat sesuatu lebih baik kan. Ya ini tentunya gimana caranya. Nah, itu yang diharapkan bisa menawarkan sesuatu yang memang tidak terpikirkan. Diplomasi, sabar, bisa beradaptasi ya, terus ya leadership. Nah, ini juga penting, leadership skill ya, karena dia akan memimpin. Biasanya memang mungkin ingat di beberapa pertemuan kemarin bahwa ya biasanya teknik industri itu ya nanti dia akan masuk ke ranah manajemen itu lebih cepat karena dia seharusnya memiliki leadership skill yang bagus seperti itu. Desire for organization and efficiency. Jadi memang pengen untuk berorganisasi dan efisien ya, punya banyak seperti itu. Passion for improvement, jadi memang selalu ingin improve ya. Soft skill yang memang bisa dimiliki, yang seharusnya dimiliki oleh seorang teknik industri. Nah, kalau di teknik industri di UII sendiri itu gimana? Ini UII itu juga sudah memiliki profil lulusan istilahnya ya. Profil lulusan. Profil lulusan itu adalah bagaimana seorang lulusan dari teknik industri itu diharapkan nantinya setelah lulus. Nah, kalau di sini bisa lihat profil lulusan dari sarjana teknik industri UII itu Prodi Teknik Industri bertekad menghasilkan para sarjana teknik industri yang berakhlak mulia, problem solver, dan inovatif. Jadi 3 hal ini yang memang spesifik di teknik industri. Ya kalau tadi kan umum untuk sarjana teknik industri, tapi kalau di TI itu UI itu pengennya ini. Apa saja itu ya? Akhlak mulia, problem solver, dan inovatif. Jadi kalau akhlak mulia, akhlakul karimah ya, itu tuh artinya ya kita punya semacam itu spiritual, itu tuh sebenarnya lebih kepada kemampuan spiritual. Jadi lulusan itu diharapkan punya sikap dan perilaku yang berbasis Islamic value. Kita namanya juga Universitas Islam Indonesia ya, memang Islamic value. Tapi Islamic value ini memang kita menganggap, kita yang tahu pada Islam itu adalah sesuatu yang baik, nilai-nilai keislaman yang baik. Seperti contohnya kejujuran,
terus terpercaya dan kemudian sopan ya, sopan. Nah, diharapkan dengan adanya spiritual ya, kemampuan spiritual ini, ya sikap-sikap ini itu nantinya bisa istilahnya bisa waktu bekerja atau waktu berperan di masyarakat, baik di tempatnya ya masyarakat, negara maupun itu, dia bisa memberikan kontribusi yang positif ya, baik di institusi, baik di masyarakat maupun di lingkungan, yaitu untuk pengembangan nasional dan juga akademis ya, dunia akademis, karena memang kita berasal dari arah akademisi, jadi baik pengembangan nasional negara secara keseluruhan maupun akademis. Dan tentunya ini bisa dikenal di secara internasional, artinya bisa selevel internasional. Kemudian ada problem solver. Ini yang penting bahwa kita harus mampu, teknik industri lulusannya harus mampu mengidentifikasi permasalahan-permasalahan industri, ya, permasalahan sistem industri, dan kemudian memberikan alternatif solusi terhadap itu. Jadi ini diharapkan, ya, kemudian problem solver. Kemudian inovatif. Inovatif itu adalah kemampuan untuk berpikir, bahkan berimajinasi atau ya stimulan-stimulan yang lainnya untuk kemudian itu bisa mendesain, menginstalasi dan memperbaiki sistem yang integral, yang terintegrasi. Jadi ini ya, inovatif itu diharapkan. Jadi bisa berpikir atau berimajinasi. Jadi tidak stuck, bisa out of the box. Bisa kalau memang masalah-masalah itu susah, sudah mungkin tidak ditemukan cara-cara yang bisa mengatasi ini, ya kita bisa inovatif. Gimana tetap caranya menyelesaikan hal itu. Jadi esensi atau inti dari keilmuan teknik industri menurut TIUI itu adalah pertama bisa bekerja, khususnya mendesain, meningkatkan, improve, dan juga mengimplementasikan hasil. Jadi install, jadi bisa desain, bisa improve, bisa implementasi. Itu diharapkan. Ya kalau di sisi pekerjaannya itu desain, improve, sama implement. Nah, nanti teknik industri itu juga berhubungan dengan orang atau bahkan kelompok orang ya yang menjalankan operasional dari suatu sistem untuk menghasilkan produk atau produk, yaitu good atau service ya barang atau jasa, baik barang maupun jasa. Jadi khususnya pada operasi itu produksi maksudnya. Nah ini kemudian memerlukan ya pengetahuan dasar lah tentang engineering, tentang rekayasa, dan juga tentang manajemen. Ya kita juga belajar manajemen karena kita ngomong hubungannya sama orang kan. Jadi ada juga manajemen, bahkan dulu awal-awal juga inti ketika teknik industri muncul itu kan sempat dibilang namanya science management, manajemen science, scientific management. Jadi manajemen yang berbasis scientific. Jadi bukan sekedar art gitu ya, bukan ketika ada pemimpin yang memang ada orang yang memang karismatik sehingga dia manajemennya bagus, tapi kita manage dengan keilmuan-keilmuan. Makanya masuk teknik industri gitu ya. Jadi tapi tidak cuma hardcore saja, tapi juga ada soft. Tidak hanya hard skill saja, tapi juga ada soft skill di sana diperlukan. Nih kalau kita lihat ya, ini data lama sih sebetulnya, data lama tapi mungkin sekarang juga masih relevan. Kalau kita lihat di sini dari sektor-sektor yang beberapa sektor yang mempekerjakan orang, industri atau sendiri, ini wirausaha ya, wirausaha, atau ini ada edukasi, ada non-profit, ada government, ada militer, itu memang ya kebanyakan memang teknik itu diserapnya oleh industri ya, kalau kita bisa lihat di sini. Teknik industri apalagi gitu, dia majoritinya memang di industri, termasuk paling besar juga. Paling besarnya memang masuk industri. Memang lulusan kita tuh diharapkan utamanya adalah kemudian masuk ke ranah industri
walaupun tidak menutup kemungkinan untuk masuk ranah yang lainnya. Ya bisa mungkin dengan wirausaha, entrepreneur gitu ya, atau masuk akademisi juga itu bisa. Bahkan sampai pemerintahan pun termasuk proporsi yang lumayan ya, karena dibutuhkan juga oleh pemerintahan ya. Seperti itu. Memang jadi dari situ target utamanya adalah industri. Nah, bisa bekerja sebagai apa saja, bisa sebagai apa saja nanti kalau lulus. Nah, ini ada contoh-contoh yang mungkin dari Wingnut Subroto ini, contoh-contoh yang bagian-bagian yang memang bisa dimasuki. Contoh produk engineering. Ya, produk engineering itu berarti rekayasa produk supaya produknya tuh makin bagus, makin bernilai gitu. Nanti ada finance ya, tahu keuangan ya. Jadi keuangan ya melakukan analisis investasi, analisis cost, perkiraan cost dan seterusnya. Ini penting. Kita juga bisa masuk di sini, makanya kita juga belajar masalah finance. Nanti kualitas ya, yang tentunya ini penting tadi, bahwa kualitas sama produktivitas itu kan ya, ini juga penting. Terus project management juga bisa. Kadang-kadang ya kita tidak semuanya kan manufacturing, kadang juga project kan sifatnya, kita juga bisa melakukan hal itu. Production control ini tentu yang utama ya, production bisa mengontrol produksi. Fasilitas ya, ini kan secara langsung membantu proses produksi karena mengatur gimana layoutnya, desain layout supaya flow prosesnya itu bagus gitu ya. Kemudian factory operation ya, ini jadi operasi dalam pabrik. Terus kemudian ada yang terkait safety management. Nah, ini supaya aman dalam pekerjaan itu, tidak terjadi kecelakaan kerja dan lain-lain. Itu juga kita bisa masuk. Ini bahasan ergonomi arahnya. Kemudian ada transportasi, logistik planning, material handling. Nah, ini juga penting karena memang ya mau nggak mau dari misalnya gini, dari bahan mentah dari supplier ke kita kan harus ditransport. Barang jadi dari kita ke retail itu juga harus ditransport. Nah, itu kan penting kemudian bahasanya. Itu kan semua cost. Nah, training juga bisa, ini terkait SDM ya. Kemudian metode-metode industrial engineering kita bisa, ini orang-orang akademisi atau research and development. Tooling ya, ini menciptakan metode-metode ya, ini juga kita bisa masuk bagian research and development. Kemudian inventory, ini bagian mengurusi inventory, karena inventory itu juga semuanya cost, harus diatur dengan baik untuk efisiensinya. Nah, itu tadi kalau menurut ahli ya. Kalau ini Teknik Industri UII sendiri juga sebetulnya melakukan tracer study. Jadi setiap 5 tahun itu mengecek. Jadi kira-kira lulusan teknik industri itu awal-awal itu langsung biasanya kerjanya jadi apa. Nah, ini berdasarkan tracer study itu posisi-posisi yang sering muncul itu bisa seperti ini. Jadi lulusan kita. Ya, kalau dilihat nih, production analyst, product engineer, health and safety environment engineer, logistik spesialis, human capital, masuknya human capital juga, cost control, maintenance, quality, marketing and sales, juga bisa ya, lean manufacturing, data information analyst, assistant project manager. Ini kan majority ke industri semua. Tapi ternyata tidak menutup kemungkinan ada yang ke akademik ya, jangan jadi dosen, itu juga bisa. Supply chain officer kembali ke industri, ada yang jadi entrepreneur juga. Jadi justru business owner, ini malah juga ada. Nah, ada yang jadi konsultan juga, sifatnya business analyst and consultant. Jadi memang banyak pilihannya ya. Ini juga cuman berdasar dari trace tadi, artinya dari UII, dari lulusan UII yang terakhir seperti itu. Ini bisa jadi berubah terus. Tapi saya lihat masih mirip-mirip ya dengan apa yang memang tadi dibahas secara umum, secara general. Kalau mau lihat terus apa sih sebetulnya yang dikerjakan gitu ya, sebenarnya ada cara yang gampang, yaitu kalian mungkin ada ini bisa kemudian mengecek pada laman-laman atau situs untuk yang mencari pekerjaan biasanya.
Biasanya pasti disediakan job deskripsinya, karena job deskripsi itu embed sama mengikut sama nama pekerjaan yang diharapkan kan. Bahkan nama pekerjaan bisa saja berbeda-beda gitu ya, judul apa misalnya judul jabatannya itu bisa berbeda-beda, tapi bisa jadi isi deskripsinya itu mirip-mirip sama. Ini saya coba bisa di job street ini ya, bisa coba dimasukkan health safety and environment engineer. Ya nanti ada yang mirip-mirip environment health safety engineer kayak gitu ya. Di ini contoh job deskripsinya apa? Ya ada responsibility-nya seperti ini. Improve and optimize AS management system ya, OSA kan terkait dengan safety ya, dan ISO terkait lingkungan ini ya, dan and supervise the effectiveness of implementation, jadi mengecek implementasinya supaya bagus. Kemudian ada ini nih, optimize IT tools ya, that support improve hazard inspection mechanism ya, responsible for IAS management system, internal external audit, improve management of change mechanism to control the change and reduce. Ya kan enggak improve terus bertanggung jawab, bahkan mendesain juga ada ya tadi, optimize ini meningkatkan IT tools and management system. Nah, ini kan sesuai ya dengan apa yang teknik industri lakukan. Di sini sebenarnya bisa masuk. Nah, di pekerjaan ini mungkin ada yang lain-lain seperti Monster Job, LinkedIn, Job DB-nya, mereka punya pasar yang berbeda-beda ya. Mungkin tidak semua juga di Indonesia, tapi yang ini ada yang job street itu yang bisa diakses untuk Indonesia, dan ya seperti itu. Kita bisa gampang tinggal cari-cari aja posisinya di sini. Nanti kira-kira apa sih, untuk memahami apa sih job deskripsi masing-masing itu. Tapi bisa juga ini ada beberapa ya contoh job deskripsi. Bisa jadi kalau di industrial engineer di airline company itu ngapain saja ya, mungkin melakukan simulasi komputer untuk menentukan cara terbaik supaya penumpang itu bisa ini ditempatkan di pesawat, bisa naik pesawat, mungkin jadwal kursinya itu loh, kursinya juga bisa kan diatur itu kan, ini bisa diatur dengan baik. Nah, kemudian ergonomis di produsen mesin-mesin untuk pertanian ya, itu mengurangi resiko repetitive injuries. Jadi pabrik mesin itu kan, membangun mesin kan pasti alat berat itu kan, itu kemungkinan stresnya atau kecelakaan itu tinggi. Itu bagaimana resikonya dikurangi. Mendesain traktor yang lebih aman, nah itu berarti kan produk ya, terkait desain produk seperti itu. Terus ada quality manager untuk automobil manufacturer, penghasil pabrik mobil gitu ya, mungkin bisa bertanggung jawab terhadap supervisi supplier quality by using acceptance sampling plan to monitor incoming shipment of material ya. Berarti ini kaitannya sama material management. As team manager for food manufacturer, jadi produsen makanan bisa team manager ya, ini bisa jadi ini contoh team manager, bisa quality manager di food manufacturer itu juga bisa. Tapi ini kita lihat nanti job description-nya apa. Bisa saja in charge of inventory management, control quality, budgeting, ya, employee development, namanya juga team manager ya, manager dari sebuah tim yang biasanya lebih generik, apa yang dilakukannya lebih merata, lebih tersebar. My work to improve the produce packaging to minimize food breakage ya. Manajemen konsultan di rumah sakit, membantu dokter dan perawat untuk ya supaya optimal dalam bekerja, ini kan bisa. Ini operation analyst di airline, mendesain barcoding system untuk identifikasi dan transport passenger luggage. Nah, itu kan ya operation analyst. Quality engineer untuk public electric utility company. Ya, ini mungkin semacam PLN ya. Improve customer satisfaction by designing a process
Jadi merancang proses untuk menjadwalkan panggilan, pengecekan itu ya, pengecekan untuk ngecek listriknya. Ya mungkin kan apakah kita harus pakai orang untuk ngecekin rumah per rumah, ataukah bisa ya pakai IoT atau apa ya, Internet of Things atau apa itu, supaya kemudian nanti hasil itu sudah bisa langsung dikolek dari kantor, nggak perlu harus ada orang ngecekin satu-satu. Mungkin bisa seperti itu. Inventory controller ya ini ya, project engineering for entertainment atau tourism company, bisa aja company ya, atur jadwal kereta, jadwal bis yang antar jemput. Industrial engineering untuk postal atau logistic service, staffing requirement, creating efficient mail flow, ya just ya ini banyak. Jadi jangan khawatir kalau masalah tidak ada yang bisa dikerjakan, tinggal bagaimana seorang teknik industri itu bisa melihat peluangnya itu. Seperti itu job deskripsinya. Mungkin seperti itu dulu untuk video kali ini, semoga membantu untuk bisa mencerahkan pikiran para kita ini, mahasiswa ini teknik industri. Nanti ketika lulus kita bisa bekerja di mana, perannya seperti apa, itu semoga bisa dari awal sudah bisa kebayang, sehingga mungkin bisa jadi mungkin ada semacam, oh saya sukanya yang mana, itu kan bisa dari sekarang dikejar apa yang kemudian harus walaupun kadang juga nasib juga ya, nanti bisa bekerja di mana. Jadi yang baik adalah bisa kemudian mendalami semua apa yang ada yang selama 4 tahun belajar di teknik industri di perkuliahan teknik industri UII ini. Begitu, semoga bermanfaat. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.